kita bebannya bukan di belajar, lebih beban di jalan. bagaimana caranya pergi dan pulang Dengan selamat. Seperti itu dulu tuh. Dalam satu minggu kita nggak berantem, satu hari itu udah seneng banget. Iya. Kalau di kampus ada yang tawuran segala macem, gue sih nggak pernah ngikutin, cuma gue nggak, ibaratnya nggak pernah takut. Dan gue cenderung sombong, bilang, lo bandelnya baru sekarang. Karena gue nih dulu nih, si Joseph 3 tahun dengan selamat. Yo, salam 134. Masih tetap di channel yang sama, Stensi Joseph, Keramat Raya 134, Jakarta Pusat. Hari ini gue ditemenin sama bro gue nih, anak Bekasi, Sun. Setia untuk nongkrong. Nyantai. Nyantai. Patah 9A, Bekasi. Namanya Henry Franciscus deh. Ya, betul. Biasa kita panggil kambing. Ya bener kan? Ya, begitulah kira-kira. Gitu kira-kira. Bing, gue mau nanya Bing, lo masuk Saint Joseph awalnya dari mana? Lo tahu ada sekolah gitu? Awalnya sebenarnya 2 bulan sebelum lulus SMP itu gue tuh masih mau sekolah di sekolah pelayaran. Oh gitu? Iya, karena mau ngikutin jejak orang tua. Almarhum? Iya. Tapi waktu itu pindah haluan gara-gara temen nyetokin nih, kita waktu lagi berenang itu mesti bisa berenang. Sekolah pelayaran. Iya sih. Dan gue nggak bisa berenang, akhirnya gue ditakut-takutin sama. Lo bisa berenang? Kata berenang gimana? Terus sekarang lo berenang? Nggak bisa. Waduh kacau. Cuma bisa nyelam doang. Jangan lo yang segini yang berenang anak-anak. Ya begitulah. Terus? Akhirnya teman-teman pada daftar kan di Saint Joseph. Siapa aja tuh? Awal itu ada Alex Sinadoren, terus Ronald. Todi. Awal? Itu Ronald belum. Belum. Kita mereka bilang daftar Saint Joseph aja. Sekolah apa tuh Saint Joseph? Israel, ya tahu sih Israel gitu kan. Tapi kita pikir ya, di mana sekolahnya? Jakarta Pusat gini-gini. Oke lah. Tapi lu bertiga daftar tuh? Daftar tuh, kita waktu awal daftar Berapa orang? ada sekitar berlima pakai celana SMP dulu. Siapa aja? Gua, Todi, Alex, terus siapa lagi 2 orang gua agak lupa lah. Faktor umur ya, ngerti ya. Nah, kita berlima naik bus. Dari awal daftar aja itu udah kebaca horornya. Awal ini anak-anak di bus bukannya duduk santai, ini pada di bawah gitu kan. Maksudnya? Iya, maksudnya di pintu teriak-teriak sampai Alex itu siapa sih? Alex. Peto. Oh Peto. Terus itu Tino apa? Todi itu Maun. Gue makanya siapa Alex? Todi. Kok Peto mau? Di bis tuh kita teriak-teriak gitu kan, kecuali gua di atas gitu. Lu diam. Gua diam gitu. Ternyata ada Diam nyopet. Diam nyopet. Enggak, di atas bus aja kan diam gitu kan. Ada anggota TNI yang turun ke bawah mukulin anak-anak pokoknya. Itu masih SMP tuh ya? Itu masih SMP, kita pakai celana biru. Udah gitu daftar. Pas pulang pun akhirnya kan bareng sama kakak kelas. Ada yang kenal? Belum sih, tapi ditanya nih dari mana, Bekasi. Akhirnya kita pulang ke Bekasi. Pas pulang kebetulan sekolah musuh bubuyutan kita dulu. Tetangga lah ya? Tetangga lagi bubar ya. Di situ tawuran. Wah, lu ngambil formulir? Itu ngambil formulir tawuran. Gue bingung. Ini ngapain? Orang-orang pada turun, belum ditimpuk pun turun gitu kan. Ya udah ikut turun aja gitu kan. Dan turun nggak seberapa, kita waktu itu cuma ada 10 orang lah. Ngadepin satu sekolah yang baru pulang ya. Baru pulang lah hari jam 10 itu, masih jam 10 pagi tuh. Waduh. Akhirnya kan mikir-mikir nih.
udah selesai berantem gitu. Bibis lu merenung tuh ya. Habis merenung, apa iya bisa lanjut ke sekolah? Terus akhirnya ya daftar, terus tes, lulus, oke lah kita bertahan. nah itu awal dia mau ngambil formulirnya udah chaos ya. Lalu akhirnya masuk lalu ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lalu cerita waktu kelas 1. Nah, kelas Ada cerita apa tuh? Awal lu masuk lah. Iya. Awal kelas 1 itu Lu mesin lu ya? mesin. Kelas dia mau kelas. 1 mesin MA. Mesin B. MB. Aduh. Sorry. MB. Nah, terus Mesin B waktu itu gue juga agak kaget gitu, ternyata anak-anak si Joseph itu gue pikir waktu gue sekolah SMP teman-teman gue lah yang udah paling hebat ibaratnya, paling serem tampangnya. Ternyata di si Joseph itu lebih gawat lagi tampangnya, lebih bukan serem lagi gitu, kayak anak punya anak 3 gitu kan, terus kayak preman pasar gitu kan. Gue jadi bingung gitu. Ada gitu anak sekolah kayak gitu kan. Ketemu anak kampung sawah lah yang kayak beliau ini. wah keren. Ketemu almarhum yang salibnya segede gaban. Siapa? Enrikus. Olikus. Ya, gitu. Waktu masuk tuh dia pakai salib segede gaban. Gue bilang, ini orang mau sekolah jadi coaster ya, Bu. apa mau jadi apa gitu. Kita jadi coaster kali. Terus yang bertato segala macam. Ya gue di situ merasa, aduh, gue Paling alim. cupu sendiri nih gue kan. Tas gue ada coretan Israel itu udah nggak ada gunanya. Maka anak-anak ini mereka tuh udah lebih prepare masuk St. Joseph ketimbang gue gitu. Dan mereka pun lebih seneng menghadapi tawuran ketimbang gue gitu. Awal. Ya karena lu dulu basicnya lu mau masuk pelayaran ya kan? Iya. Karena kan St. Joseph waktu itu bilang, nih abis ini lulus sekolah cepet kerja gini-gini, lu akan disalurkan gini-gini ya. Pokoknya doktrinnya itu tuh dari teman angkatan sendiri, bukan dari kakak kelas. Oke, berlanjut kelas 1 baru awal sekolah itu pas penataran hari ke-7 itu aja udah sempat menyerah. Karena apa? Ini kuat nggak nih 3 tahun berantem bro gitu ya. Sempet down juga lah waktu ya. Dan jujur waktu zaman berantem itu lebih waktu awal lebih banyak diemnya dulu gitu, ngeliatin nih kenapa ini bisa berantem ini permasalahannya gitu kan. Malu lah sekolah di dusun gitu kan. Akhirnya Ya nama kampung cerewet gitu. Kampung cerewet kan? Kampung cerewet boy. sempat bilang sama orang tua, mah mendingan sekolah aja deh. Berhenti, sorry. Pindah ke tempat lain. Kenapa ya? Kenapa gini-gini? Sekolah aja berantem gini-gini. Biasanya kalau ngomong gitu orang tua mindahin, tapi kalau nyokap gue bilangnya gini, kan kita udah bayar. Ya, Berarti nyokap lu lebih seller kan? akhirnya lanjut kelas 1 bisa dilewati dengan baik, walaupun banyak rintangan. Kelas 2 juga bisa, akhirnya kelas 3 juga bisa dilewatin walaupun ada kejadian nggak mengenakan pada diri gue sendiri. Nah itu kelas 1, nah ini yang lu bilang kejadian tuh, kejadian apa tuh? Ceritain deh. Jadi gini, waktu selama yang paling gue ingat ini selama gue waktu di St. Joseph, waktu gue ulang tahun, itu pasti ada kejadian yang selalu Mas, siapa ulang tahun nih? pas gue ulang tahun, hari gue ulang tahun, Kapan lo? tanggal 2 Desember. Oh masih lama. Mungkin bulan ini. Jadi awal waktu kelas 1 itu, waktu gue ulang tahun, gue udah bilang sama anak-anak nih waktu kelas 1. Ntar pulang makan-makan di rumah. Masih. Iya. Ulang tahun. Kok gua nggak diundang lu waktu itu? Ya anak Bekasi doang bro. Oh curang nih. Nah pas itu kita pulang sekolah malah sempet tawuran Di kayak. daerah Enggak. Genjing, Pasar Genjing Pramuka. Bukan. Nah, Sama anak Pariwan tuh ya? betul, sama Bariwan yang kampung kita dibantai habis, tapi kita yang ditangkap. Oh gitu waktu kelas 1 lo? Iya. Sebenarnya gue bisa kesempatan untuk lolos. Cuma so jago. Wah kita nggak salah, kita turun aja nih. Apa kita dipanggil polisi? Oh lu dibantai oleh? Betul. Kita nggak salah nih, kita jelasinnya di kantor polisi. Ternyata di kantor polisi
Sebenarnya lewat Ginjing. Waktu itu lagi naik patah 10. Oh iya, zaman-zaman masih ada patah 10 ya. Kalau kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2 itu patah 10 masih ada. Masih ada ya. Oh iya benar. Nah, setelah itu kita masuk kantor polisi yang di Matraman tuh. Matraman di Ginjing. Polsek Matraman, kita dibawa ke Polsek Matraman. Keluar sore. Pas sore pun lagi beli apa? Jajanan di luar kan. Gue ditanyain, ada anak sekolah, gue pikir ya biasa aja lah ya. Udah sore itu. Oh, tanya mana sekolah lo? Pas lo baru keluar dari... Iya kan gue beli apa, buah tuh. Ditanyain, lu anak sekolah mana? Bilang, situ. Situ mana? Israel. Wah, langsung dia ngeluarin celurit. Gue gak tahu anak sekolah mana. Jam 4 sore. Untungnya gue jatuh. Saat itu pas gue lari gue jatuh. Kalau nggak jatuh, kepala gue pasti hilang. Gue bangkit lagi. Kebetulan masih ada polisi di situ kan. Anak-anak? Anak-anak di situ, anak-anak lagi nunggu bis lah gitu kan. Dia pas lari ke arah kita, dia akhirnya pergi lagi. Mereka juga nggak banyak sih. Itu waktu kelas 1. Waktu kelas 2 itu ada kejadian juga di saat gue ulang tahun juga. Berarti lu nggak usah ulang tahun dong, Mik. Kebetulan Sweet 17, tapi masih di lingkungan itu. 17 tahun ya udah. Pas 17 tahun. Nah itu siang kejadiannya kita lagi ribut sama anak KR. Ya, lagi ribut. Biasa lah ya, gue nggak ngerti lah. Tiba-tiba gue ada di posisi paling depan gitu kan. Itu bawa apa tuh? Nggak pernah, kayak apa ya? Gesper lah paling lah ya. Kayak gesper doang paling kan. Nggak pernah bawa senjata tajam sih dari dulu. Terus? Gue gesper gini. Tiba-tiba kok belakang sakit gitu kan. Kayak ada yang nimpuk lah gitu kan. Biasanya mungkin anak-anak yang nimpuk dari belakang. Tenaga yang nyampe. Tenaganya habis gitu. Betul, ya? tenaganya habis. Pas lagi gini. Loh, kok depan ngeliat gua kabur gitu kan. Pas gua ngeliat ke belakang, gua pikir anak-anak, gua liat kok bukan tampangnya beda gitu. Lah ini kan kebalik lu berarti kan posisinya. Bukannya kita balik, ternyata di belakang itu anak-anak budut dan satu KR yang masuk siang. Anak budut siang sama KR. Tuh. Dan depan lu? Di depan gua tuh anak 6 KR. Nah, anak-anak jauh di belakang. Oh, betul di tengah-tengah. Tuh. Anak-anak pas gue lah, ini anak-anak bukan teman-teman gue nih. Cuma pas gue nengok ke belakang, antara gue takut, dia juga ikut takut, kabur juga gitu kan. Jadi mereka banyak, gue cuma sendiri. Mereka kabur, lah gue juga ikut kabur gitu kan. Udah selesai. Akhirnya lo mau ngejar kali ya? Ya mungkin. Nah gitu. Pas udah selesai, terus ada anak SMP mana dulu yang sering ikut kita tuh. Bing, kenapa? Lu tau gak lu tadi kenapa? Lu tuh dibacok di belakang. Hah? Yang benar gue bilang. Terus gue lihat baju gue sobek. Untung tumpul ya. Untungnya tumpul ya. Pas gue gini bergaris doang, untungnya tumpul. Mereka mungkin pikirnya gue tekbal. Tapi mungkin gara-gara kabur itu itu pas dia nyabet lu gini. Ya mungkin juga. Pokoknya pas gue lihat mereka lihat gue sama dia kabur, gue ikut kabur gitu kan. Jadi takut juga, wah itu tekbal orang. Tapi lu waktu itu baiknya punya? Enggak. Punya apa enggak nih? Hah? Enggak. Kalau iya ya apa? Enggak punya. Murni lah ya. Nah, itu jadi pas 2 lu ya? Pas pulang sekolah? Jadi pas pulang sekolah. Jadi lu awalnya dibantai dulu apa di KR apa? Jadi ya seperti biasa lah, kita kalau lewat itu rame kan ya, ribut gitu kan. Akhirnya kita ke posisi ke ala Salemba kan. Sampai itu waktu ribut itu kita nggak nyadar, atau gua nggak nyadar kalau belakang tuh ternyata anak-anak terlalu jauh gitu. Pikirnya ya udah di depan gitu. Itu kita lu kelas 2 tuh ya? Itu kelas 2. Kelas 3 ulang tahun juga, pas hari ulang tahun juga? Kalau kelas 3 hari ulang tahun itu udah lewat? Udah ingat, tapi kayaknya ada kejadian apa-apa. Nah itu yang lebih ginjing, itu kelas 3 kan? Enggak, ini kejadian gue waktu gue kelas 2. Kelas 3 itu? Kelas 2. Kelas 2 ya? Di bulan Maret, masih ingat. Tanggal 20 Maret 98. Kelas 2 ya? Iya. Itu waktu itu kita
udah Sama kita ribut dulu di Carolus ya. Pokoknya banyak area yang kita lewati waktu itu. Akhir-akhir kita pulang naik atas 9 AC. Gua nggak ngikut tuh. Ya, karena yang lain ada yang naik atas 2 ya. Oke, udah rapi, pulang, pas di depan Lia, tiba-tiba bis dikelilingin begitu kita tanpa kita lihat gitu loh. Diginjing. Iya. Kiri, kanan, depan, belakang gitu loh. Posisi gue itu nggak di pintu, posisi gue di atas. Posisi gue di atas, karena badan yang di bawah ini rata-rata kan anak asrama nih yang hari Sabtu itu kejadian. Mereka pada naik-naik lompat-lompat ke atas, jatuhlah gue ke bawah gitu kan. Pintu kebuka tapi gue tutup. Akhirnya gue tutup biar mereka nggak masuk. Kalau masuk kan habis, tamat lah kita. Pintu buka, pintu ketutup, tahan pakai kaki, tapi kaca bes banyak yang pecah. Akhirnya kaki gue kena. Kaki lo kena. Pintu kebuka, daripada dia naik ya udah gue turun. Gue turun nggak ngeliat apa-apa lagi, udah begitu aja. Pokoknya bagaimana lah gitu. Tiba-tiba gue merasa ini kena di sini. Karena gue lemes. Tapi entah kenapa masih ada kekuatan dari Tuhan. Masih tetap melanjutin dan akhirnya itu sirna sendiri orang itu nggak ngerti pergi kemana gitu. Cabut semua. Iya, cabut semua. Tapi anak-anak cepet. Anak-anak nggak sempet untuk turun untuk melawan itu nggak ada, karena dari depan, belakang, kiri, sampai supir itu keliling itu semua. Itu kayaknya gabungan dari orang kampung semua segala macam. Setelah itu Berapa jahitan lu, Bing? nggak ngerti lah, jahitnya kayak jahit Asal. Kena apa sih? Ngecer macam-macam. Kalau yang ini yang panjang ini nih seluruh dia, karena kan dia ini ditarik. Setelah kejadian itu, gua mau pergi sendiri ke rumah sakit Carolus. Ditemenin, gua minta teman sama si Pongol, Andreas. Pongol adiknya apa kakaknya? Kakaknya. Tapi orang-orang situ bilang jangan masih banyak, naik aja lagi. Akhirnya pakai bus itu dengan kondisi supir sudah 20 juga supir. Pecah-pecah Iya, kepalanya. kita dibawa supir itu dengan kondisi berdarah-darah, bawa kita ke rumah sakit Uki. Bawa ke Uki gitu. Kita nggak putar balik, kita terus. Enggak ketar persahabatan. Enggak. Bawa ke Uki. Di Uki itu Uki. Uki Cawang. Jauh ya? Iya. Lu nahan itu gimana lu? Jadi saat itu gua hampir yang namanya ya hampir mati. Pikir udah saat ini hidup gua berakhir di sini. Karena Aku kan keluar tuh panggil keluar air. waktu itu anak-anak pada pakai seragamnya untuk ngebalut gua, dan gua sempat ditampar-tampar biar gua nggak pingsan. Aku sempet ini juga ya, udah ngeblank lo ya? Iya, udah ngeblank pasti, dan dikasih aqua 1,5 liter pun masih terasa haus. Itu gua posisi berdiri di belakang supir. Karena lu kurang darah. Iya. Perjalanan dari situ ke Uki aja kita udah sempat mau dibantai lagi dengan kondisi depan pecah sama anak mana pokoknya daerah Romangun, tapi nggak jadi akhirnya. Nggak jadinya mungkin mereka takut nih, yang anak-anak nih benar-benar di saat itu anak-anak kacau lah ya. Penolong gua lah, anak-anak penolong gua justru. Mereka itu berani mati biar gua tuh bisa ke rumah sakit gitu. Mereka turun kayak siapa Ardiles entah siapa lagi tuh. Mereka turun ngebabat mereka anak-anak itu biar kita tetap bisa jalan. Itu gua takjub banget sama anak-anak lah, kekuatan dari mana itu. Udah ini lah Iya. udah. Karena posisi gua bilang ya dihalang lagi, mati nih, pasti mati nih. Tapi di saat itu anak-anak spirit berjuangnya masih bisa. Akhirnya masuk kalau. Akhirnya masuk ke rumah Uki ya. Nggak lewat bawah terus sampai depan Uki, seberangnya belum sampai belok itu gue udah digotong sama anak-anak, tapi gue nggak dalam keadaan pingsan. Masih sadar tuh? Masih sadar. Dan itu sempat didiemin setengah jam dulu di UGD karena dokternya nggak ada. Itu gue dengan pas itu besoknya dengan kita kan, maksudnya selang berapa hari kan kita ke Ginjing kan akhirnya kan. Anak-anak
solidaritas di sini ini tinggi sekali. Jadi siapapun yang kena musibah itu mereka pasti ibaratnya balaskan dendam lah. Waktu dulu ya ini ya. Waktu dulu ya. Waktu dulu. Jangan dicontoh loh sekarang. Dicontoh sekarang udah nggak ada zaman-zamannya lagi lah. Lu, sekarang jangan lah. Nah itu kisah sedikitnya kawan gua nih. Tapi nama kambing dari siapa? Kambing itu artinya dari SD. Artinya apa? Emang lu karena sering makan rumput? Karena gini bos, marga gue si Ombing. Bing. Temen SD panggil Bing. SMP ada teman panggil Bing. Akhirnya terusan sampai kuliah dipanggil Kambing. Ini Kambing ini bokapnya ternyata gue baru tahu almarhum jebolan Vincentius juga ternyata Kambingnya. Lulus tahun 1968. Dulu belum ada Joseph. Iya, Vincent lah, jebolan Vincent. Berapa lu? Yes. Murni banyak kan karena bokap kan orang tuanya Belanda. Jadi anak-anak Belanda dulu itu ekspatnya di Vincent. Ya di Vincent. Nah itu cerita-cerita kejadian waktu temen gua nih Kambing dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ternyata kado ulang tahunnya doi lumayan wah juga. Ya tapi ya jangan ditiru dan tonton lah. Sekarang yang kita yang positif aja lah sekarang lah ya kan. Sekarang gua mau korek lu lagi nih, lu waktu lulus Sinjos sekolah akhirnya ke mana? Kuliah apa kerja? Gua waktu itu masih takut kerja sebenarnya. Akhirnya gua ngambil kuliah di Unika Atmajaya Sudirman. Atmajaya. Ya, ambil jurusan teknik industri. Oh, teknik industri. Iya. Karena waktu itu teknik industri baru angkatan kedua, masih murah. Oh iya. Ya. Lulus tuh ya. Di situ berapa tahun? Enggak lulus gua di situ sampai 7 semester. S1. Ngambil S1 tapi gue cuma sampai semester 7. Mau kenapa? Oh, biaya. Akhirnya lu red off. Akhirnya gue keluar, gue kerja di awal kerja gue pertama di pabrik dulu. Pabrik apa? Pabrik buat spare part otomotif. Yes. Setelah itu awal kerja di spare part otomotif, terus lanjut pabrik 2011 gue sempet lama di situ ya? Ya, beda pabrik tapi. Beda pabrik. 2011 gua kerja di daerah tambang, dulu di daerah Almera. Itu kebetulan saudara Koko menikah, gua nggak datang. Oh iya. Karena gua lagi di sana. Almera. Ya. Sekarang gua kerja di perusahaan sawit, tapi gua di divisi pelayarannya. Berarti ekspedisinya enggak? Kita ini punya kapal takbut tongkang, bawa hasil sawit. Itu khusus sawit doang apa? Khusus sawit. Khusus sawit, iya. Nggak bisa barang yang lain atau apa? Mungkin kawan-kawan mau bisnis nyebrang khusus sawit doang? Khusus sawit. Karena yang lain? Induk perusahaan kita aja kita yang layanin gitu, kita nggak lari keluar. Oh gitu. Itu dia bisnis sawit ternyata. Bukan karyawan. Ya kalian mau bikin minyak goreng misalnya dari sini. Kayak itu cerita-cerita dia lulus sekolah, kuliah di Atma, akhirnya sampai semester 7 dia drop out, DO kan ya? DO apa munduran diri? Gua cuti sebenarnya, waktu itu ngambil cuti 4 semester gua cuti, gua nggak lanjutin lagi. Gitu ya? Iya, gua sempet ngambil cuti berapa kali, cuma karena kerjaan juga udah gitu udah punya anak juga. Oh ya karena keluarga anak 3 bos. Oh 3, 2 masih mau buat lagi kayak 3 orang tadi punya istri udah punya anak 3 jagoan semua nih ya. Ya begitulah. Nah ketemu istri juga waktu masih di Sinjosep. Nah iya nih gue mau nanya nih, mumpung dia buka suara nih. Lu dulu kelas 3 lo ya? Yes. Kelas 3 sering nongkrong di keramik dia, gue bilang, ini anak ngapain sih keramik ya? Ketawa pacaran ya kan? Sampai sekarang apa jadi istrinya itu kenalan di mana lo? Itu awalnya dari almarhum juga, almarhum Henrikus.
Jadi begini. Oh iya, dulu pada sering lu boyon deh. Bukan, jadi waktu itu gua, Andar, Hendrikus, dan Kimin. Mince. Nah, Kimin kan Oh Mince kakaknya anak kakaknya kan anak Tarakanita dulu. Ah. Kebetulan Hendrikus udah lebih dulu berpacaran sama anak Tarakanita kan. Paling mulu juga tuh orang. Ya. Dia ngajakin, gitu. Lu daripada pulang ke Bekasi dulu, kita main yuk sekali-sekali ke Blok M. Gitu. Kemana? Ke rumahnya Kimin. Ada ceweknya nggak? Udah. Wah, ada tuh gini kan cewek gua anak saya ini almarhum waktu itu bilang seperti itu. Oke lah, main ke sana. Nah, ke sana kenalan sama bini. Siapa? Kenalan bini siapa dulu? Kenalan bininya siapa? Kan punya nama. Ya bini juga namanya Maria Theodora Jelita dia putra Panggilan? Dita. Kita. Anak lubang buaya. Anak bawang buaya, anak patah 9. Dan kebetulan Mister ini justru lebih kenal dia awalnya daripada saya. Iya. Kok ternyata sama kambing. Paling si Dita itu tuh sering turun di keramik dia. Sama adenya. Betul. Dikenalin lah. Gua sama dia. Ya udah berlanjut Sekarang ya. sekarang. Oke. Nah, udah sekarang udah punya anak 3 udah. Gini Bing, lo sebagai alumni lulusan St. Joseph nih, lo pengen sekarang tuh St. Joseph seperti apa nih? St. Joseph itu kalau gue lihat sekarang dari segi fasilitas udah bagus. Tapi yang kurang itu untuk mereka pemasaran ke luar, SMP itu kurang sekali kalau gue lihat. Padahal fasilitas sudah sangat bagus dan mereka juga nggak ngerti membatasi anak luar ya. Iya, kalau nggak salah sih sekarang seperti itu. Padahal kan kalau anak luar itu bisa berkontribusi lumayan lah buat sekolah. Tapi entah kenapa sekarang agak kurang terdengar suaranya. Ya, cuma pesen aja sih buat anak-anak yang masih mengenyam pendidikan di St. Joseph. Sekarang kan udah makin bagus. Iya. Fasilitas makin Bengkel lengkap lagi kan? lengkap kan. Bengkel lengkap, sekarang udah multimedia, Jurusan makin oke gitu bisa kan. makin oke. Bener-bener dimanfaatin lah belajarnya gitu. Jangan seperti kayak gue dulu. Iya. Memanfaatkan belajar. Karena anak-anak SMK itu lulus itu lebih siap bekerja kan? Entah dia langsung lulus dia lagi langsung bekerja atau dia kuliah atau kuliah sembari bekerja, mereka itu lebih setidaknya udah punya pegangan penuh iya. setelah lulus dari STM gitu kan. Bener-bener serius lah, tinggalin itu yang namanya tawuran, berantem, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sekarang. Ya sekarang ya bukannya kita ya, teman-teman yang masih sekolah, yang lulus sekolah, yang udah mau lulus sekolah ya agak pikiran sekarang agak maju lah daripada kita dulu. Kita dulu kan sebenarnya memang niatnya sekolah, pengen sekolah. Karena berhubung di jalan nggak aman, mau nggak mau kita harus pasang badan juga ya kan. Ya mentok-mentok mau balik sekolah lagi jadi malas, bolos akhirnya, ya kan seperti itu. Dulu kita bebannya bukan di belajar, lebih beban Di jalan. bagaimana caranya pergi dan pulang Dengan selamat. Seperti itu dulu tuh. Dalam satu minggu kita nggak berantem satu hari itu udah seneng banget. Iya benar. Ya pokoknya udah sampai mobil yang kita tuju sampai rumah tuh, udah mau deket rumah udah rasanya udah bebas banget kayak dulu kan. Kalau sekarang kan kalian ya lo mau pakai apa, baju sekolah apa, kan udah cuek-cuek aja udah. Dulu kita harus ganti baju sekolah kan. Sempat kita disuruh harus pakai baju bebas kan berapa sih? 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun dulu. Hanya untuk menghindari tawuran, cuma tampang nggak bisa dibohongin. Mau bilang anak pangudi luhur, tampolan. mau bilang anak pangudi luhur, antar pusaka nggak mungkin.
Dak mau. Anak di luhur. Nggak mungkin lah. Anak Anisius nggak mungkin juga. Apalagi kalau ngeliat-ngeliat angkatan tua misalkan kayak Tinus, Mendes, aduh. Kok perang ya? Iya itu. Pokoknya kalau gue masuk waktu kelas 1 ngeliat anak angkatan 98, 99 yang muka Saint Joseph. Aduh nih. Ini bisa kok gue nyasarnya kok di sini gitu. Iya. Cuma ya itu. Ya karena hati yang ngikutin. Iya. Tapi kan lu akhirnya Bisa lulus. bisa lulus tuh dengan peringkat. Ada ranking juga kan. Penting lulus, dicap lulus. dengan tingkat dengan selamat. Dengan selamat. Nah, sekarang dari sekolah itu udah dari buat pelajar nih. Kenapa? Buat pelajar. Oh iya. Buat pelajar tuh yang Satu nih, maksudnya biasanya kalau kita lulusan Saint Joseph itu kan kita nih lulus tuh kebanyakan dari kita masih ego masalah bendera kita. Nah, Justru sebenarnya kita harus malu kayak gitu. Kita hilangin lah image sekolah bandel apa segala macam. Terus lebih kita harus bisa menahan nafsu kita, ego. Karena jujur waktu baru lulus dari Saint Joseph pun gue masuk kuliah masih bawa tuh bendera gitu ibaratnya. masih di bawah ya. Lu siapa? Lu pokoknya lu gue kecilin, lu nggak mungkin ini lu anak sekolah mana dulu, karena gue nih dulu nih Saint Joseph 3 tahun dengan selamat. Pokoknya dulu kalau di kampus ada yang tawuran segala macem, gue sih nggak pernah ngikutin, cuma gue nggak ibaratnya nggak pernah takut. Dan gue cenderung sombong, bilang lu bandelnya baru sekarang. Gini. Gue tuh dulu Saint Joseph gini. Maksud gue, ketika lu udah lulus dari Saint Joseph, lu kuliah atau lu bekerja, lu harus menyesuaikan benar-benar dengan lingkungan lu. Tempat lah ya. Karena jauh di luar itu kita ini kecil gitu. Masih banyak lagi yang lebih Betul. luar kan. Ego ya gitu, ego panasan kita tuh kayak bekerja pun agak ke bawah gitu kan. Makanya kita harus bisa melatih. Mudah-mudahan anak yang sekarang lulus nggak begitu ya, sebenarnya harusnya sih nggak begitu ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Jadi seperti itu. Oke. Nah itu tadi pesan-pesan lah dari temen gua nih, Kambing. Jadi intinya ya lo belajar aja lah, fokus. Ya. Dan selalu lulus sekolah, jangan lo bawa lagi tuh image lu waktu zaman sekolah. Jadi lo bisa tempatkan diri di pekerjaan lo, di tongkrongan. Lo tongkrongan kerja ya lo fokus, kuliah ya fokus gitu. Ya itu masa depan juga kan penting ya. Iya. Oke. Karena kalau kita panasan nggak diterima. Kalau yang benar dibuta-buta karena susah lah. Ya kan buat masa depan juga lah ya. Betul. Oke, sekian dari gue, Koko, Kambing. Salam 134. Salam. Kok gue mau deg-degan ya? Ini begitu aja kali. Gak usah kopi lu tuh.